itu biasanya dihitung berdasarkan 3 variabel, yaitu uang pokok, tarif bunga, kemudian jangka waktu peminjamannya. Sedangkan diskonto pada definisinya berbeda dengan bunga tunggal. Diskonto adalah bunga yang dibayar di muka pada saat awal penerimaan, sedangkan bunga tunggal adalah bunga yang dibayar setelah jangka waktu tertentu. Lebih ringkasnya, diskonto dapat diartikan sebagai bunga atas peminjaman yang dibayar terlebih dahulu pada saat awal peminjaman, sehingga besarnya uang yang diterima oleh peminjam merupakan selisih antara besarnya pinjaman dengan besarnya bunga. Sedangkan besarnya uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besarnya pinjaman tersebut berdasarkan perjanjian. Jadi mungkin bisa jelas bedanya kalau diskonto bagaimana dan kalau bunga tunggal bagaimana. Misalnya, bunga tunggal meminjam 10 juta, maka yang dikembalikan itu adalah modal akhir yang dihitung modal pokok yang ditambah dengan bunganya. Jadi yang dikembalikan bisa jadi lebih dari 10 juta. Sedangkan diskonto misalnya meminjam 10 juta, maka dikembalikannya itu tetap 10 juta. Tapi pada saat kita mendapatkan uang peminjaman tidak sama dengan 10 juta, pasti kurang dari 10 juta. Kenapa? Karena 10 jutanya itu sudah dipotong bunganya. Itulah yang disebut dengan diskonto. Jadi paham ya bedanya kalau bunga tunggal bagaimana dan kalau diskonto bagaimana. Jadi diskonto itu bunganya yang dibayar di muka, yaitu dipotong dari uang peminjamannya. Diskonto tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu diskonto tunggal sebagai laju pertambahan bunga dan diskonto sebagai laju pertambahan diskonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifi Yulia Sadri dengan nomor NIM 2116050058 akan mempresentasikan pengertian diskonto. Diskonto tunggal sebagai laju pertumbuhan bunga seperti yang sudah dipelajari pada bab bunga tunggal. Diskonto merupakan bunga yang dibayarkan di awal peminjaman atau uang yang diterima saat peminjaman sudah dipotong bunga yang harus dibayar. Rumus diskonto yaitu D sama dengan S dikurang P. D diskonto, S nilai jatuh tempo, dan P nilai tunai. Diskonto tunggal atau yang dinotasikan dengan D besar juga dihitung berdasarkan nilai jatuh temponya atau yang dinotasikan dengan S besar pada tarif diskonto tahunan yang dinotasikan dengan D kecil untuk jangka waktu tertentu dalam tahun yang dinotasikan dengan T kecil. Sehingga untuk mencari nilai jatuh temponya dilakukan dengan cara menurunkan rumus diskonto yang sudah dibahas sebelumnya. Maka P sama dengan S dikurang D. Sehingga P sama dengan S dikurang S besar dikali D kecil dikali T kecil. P sama dengan S besar dalam kurung 1 dikurang D kecil dikali T kecil. Maka nilai S-nya atau nilai jatuh temponya sama dengan P atau uang yang diterima dibagi dengan 1 dikurang D kecil atau tarif diskontonya dikali juga dengan T kecil yang maksudnya adalah waktu diskonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redatul Husni dengan NIM 2116050069 akan melanjutkan menjabarkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal mengenai diskonto tunggal ini. Nah, contoh soal yang pertama yaitu Bapak Anton memperoleh wesel tanpa bunga selama 28 hari sebesar 20 juta rupiah, di mana dalam 1 tahun selama 360 hari dengan tarif diskonto sebesar 14% per tahun. Nah, berapakah besar diskonto dan berapakah uang yang diterima? Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang sudah diketahui soal. Nah, yang pertama ada waktu diskonto atau T kecil, yaitu selama 28 hari. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa dalam 1 tahun itu adalah selama 360 hari, maka T kecilnya sama dengan 28 dibagi dengan 360. Maka dapatlah hasilnya 0,077.
Selanjutnya ada tarif diskonto, yaitu sebesar 14%. Maka D kecil atau tarif diskontonya sama dengan 0,14. Nah, selanjutnya ada nilai jatuh temponya atau S, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, karena kita sudah mengetahui hal-hal yang diketahui soal, maka langsung saja kita bisa menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, yang pertama, berapa besar diskontonya atau D besar? Maka D besar sama dengan S dikali D kecil dikali T kecil. S 20 juta dikali dengan D kecil 0,14 dikali dengan T kecil 0,077. Maka dapatlah hasilnya D besar sama dengan 217.777,78 rupiah. Nah, selanjutnya berapa uang yang diterima atau P besar? Maka rumusnya adalah P sama dengan S dikurang D besar. Nah, P sama dengan S yaitu 20 juta dikurang dengan D 217.777,78. Maka dapatlah hasilnya P sama dengan 19.782.222,22 rupiah. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa besar diskontonya adalah sebesar 217.777,78 rupiah. Sedangkan besar uang yang diterima oleh Bapak Anton adalah sebesar 19.782.222,22 rupiah. Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu Anis ingin memperoleh pinjaman wesel tanpa bunga selama 180 hari dari suatu bank yang membebankan bunga pada tarif 18% per tahun. Nah, berapakah nilai proms atau wesel tersebut jika Anis menginginkan kas sebesar 100 juta rupiah, di mana dalam satu tahun yaitu selama 360 hari. Nah, seperti soal sebelumnya, kita harus mengetahui dulu hal-hal apa saja yang diketahui di soal. Nah, yang pertama ada T kecil atau waktu diskontonya, yaitu selama 180 hari. Maka T kecil sama dengan 180 dibagi dengan 360, maka dapatlah hasilnya 0,5. Nah, selanjutnya ada tarif diskonto atau D kecil, yaitu sebesar 18% per tahun. Maka D kecil sama dengan 0,18. Nah, selanjutnya ada P atau nilai uang yang diterima oleh Anis tersebut, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, langsung saja kita akan mencari S atau nilai jatuh temponya. Maka S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kecil dikali T kecil. Maka langsung saja P 100 juta rupiah dibagi dengan 1 dikurangi dengan D kecil yaitu 0,18 dikali dengan T kecil yaitu 0,5. Maka dapatlah hasilnya nilai jatuh temponya adalah sebesar 199.890.109,95 rupiah. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.